Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Bapak Ibu, sahabat edukasi, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh pada hari ini akan melaksanakan kegiatan rutin yaitu edukasi kepada pasien dan keluarga melalui tanya kesehatan. Saat ini telah terhubung dengan narasumber kita yaitu Dr. Onarisa Ayu MKet Surget SPOT konsultan onkologi. Beliau adalah salah satu dokter spesialis bedah ortopedi onkologi di Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Kali ini beliau akan mengangkat tema tentang mengenal osteosarkoma pada anak. Baik, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ya? Insya Allah sehat terus. Ya. Baik dokter, ini berhubung kita masih dalam masa pandemi ini dok, kita melakukan edukasi dengan cara jarak jauh ya dok? Iya. Melalui Zoom. Jadi pada hari ini dokter kita akan berbincang-bincang dan bertanya-tanya lebih jauh tentang osteosarkoma dok. Kita udah pernah mendengar osteosarkoma, mungkin pemirsa mungkin juga pernah mendengar osteosarkoma itu apa, tapi yang jelasnya sedetil gimana kita belum tahu. Jadi kita minta penjelasan lebih detail dengan Dr. Ona. Nah pada hari ini mungkin kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dokter untuk bisa dijelaskan kepada kami. Baik dokter, pada kesempatan ini kami akan bertanya terlebih dahulu tentang pengertian dari osteosarkoma itu sendiri. Apa sih dok? Baik dok, silakan. Oke, osteosarkoma itu adalah satu jenis tumor tulang yang bersifat sangat ganas, atau kalau dengan awam kita lebih gampang membicarakannya dengan kanker tulang yang berasal dari sel-sel pembentukan tulang itu sendiri. Itu adalah osteosarkoma. Yang paling penting di sini adalah bahwa tumor ini atau kanker ini sangat ganas. Jadi adalah suatu kanker tulang yang sangat ganas yang sering terjadi pada usia anak dan dewasa muda. Itu osteosarkoma. Berarti dengan kata lain osteosarkoma itu kanker tulang ya dok? Itu ya, kalau orang betul. Awam, bahasa awamnya kanker tulang ya dok? Iya betul. Baik dok, kanker tulang itu dok kira-kira ada berapa macam ya dok? Nah, sebenarnya kanker tulang kalau banyak jenisnya, cuman perlu kita ketahui bahwa kanker tulang ini di antara seluruh kanker yang ada itu memang mempunyai porsi yang sangat sedikit, ya sekitar hanya 0,2% saja dari seluruh kanker yang ada di dunia ini. Nah, tapi dengan porsi yang kecil itu, osteosarkoma merupakan kanker tulang yang paling sering terjadi. Nah, kalau tadi pertanyaannya, berapa sih kanker tulang? Itu banyak, ya. Ada beberapa banyak dia, tapi yang paling sering itu adalah osteosarkoma itu sendiri. Kemudian ada namanya Ewing sarkoma dan ada kondrosarkoma. Ya, mereka ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi memang yang paling sering terjadi itu adalah osteosarkoma. Demikian, Dewi. Ya. Berarti kalau kita bicarakan tentang osteosarkoma, berarti itu salah satu daripada kanker tulang ya dokter ya? Ya, yang paling sering terjadi. Selain dari apa? Ewing sarkoma sama kondrosarkoma. Ewing sarkoma dan kondrosarkoma. Baik, kita berarti hari ini fokus kepada osteosarkoma ya dok? Oke. Baik dok, ini kan di kalangan masyarakat kita kan sering melihat itu kasus-kasus kanker pada anak ya, salah satunya itulah kanker tulang. Itu kira-kira dok, gejala awal timbulnya osteosarkoma itu mana dok? Gejala awalnya? Oke, pada kasus kanker tulang osteosarkoma ini, gejala awal yang paling sering adalah nyeri pada tulang yang terkena.
ya, nyeri pada tulang yang terkena. Kemudian keluhan ini bisa disertai dengan adanya pembengkakan pada daerah tulang yang terkena. Kemudian pasien juga kalau dia kondisinya sudah terlalu lama dengan keadaan nyeri dan pembengkakan ini, juga bisa dijumpai adanya penurunan berat badan pada pasien. Kemudian yang paling sering saya jumpai di kasus-kasus leukosarkoma di Zainal Abidin ini, pasien ini datang dengan keluhan sudah terjadi patah pada daerah yang terkena osteosarkoma, dan biasanya mereka baru menyadari, baru datang ke rumah sakit itu karena patahnya itu. Gitu. Sementara waktu nyeri-nyerinya itu pasien hanya melakukan penata laksanaan atau pengobatan secara alternatif karena dianggap anak ini nyeri biasa, dan selalu disampaikan kepada pasien bahwa ini osteosarkoma ini muncul pada saat pasien mengalami jatuh sehingga patah tulang. Jadi kira-kira gitu. Jadi keluhan utama pada pasien adalah nyeri, terutama malam hari. Demikian. Ya. Baik dok, kalau osteosarkoma itu biasanya terjadi pada orang dewasa atau lebih kepada anak-anak ya dok? Untuk epidemiologinya sendiri atau osteosarkoma ini sering terjadi pada anak dan dewasa muda. Jadi range umurnya itu antara sekitar belasan tahun sampai dengan 20 tahun. Tapi paling sering yang sering kita jumpai adalah di range umur belasan tahun, antara 13, 14, 15 tahun. Ada juga 17 tahun. Jadi itu yang paling sering. Walaupun osteosarkoma ini juga bisa menyerang orang dengan usia di atas 60 tahun. Ada dia peak yang kedua. Tapi kalau dirata-ratakan memang kanker tulang ini sering terjadi pada anak dan dewasa muda. Namun dia jarang terjadi di bawah 6 tahun. Dan kalau terjadi kanker tulang di bawah 6 tahun, kita bisa membedakannya tadi dengan Ewing sarkoma. Jadi ada perbedaan ada perbedaan usia di situ sedikit. Ya. Berarti kasus yang terjadi pada orang tua itu lebih sedikit ya dok? Iya, ya. Dan itu kita jarang jumpai, tapi ada. Iya, ya baik dok. Ini dok, kira-kira penyebab terjadinya kanker tulang itu sendiri apa sih dok penyebabnya, faktor pencetusnya gitu? Oke, memang kalau kita pada dasarnya apa sih etiologi atau penyebab dari satu kanker itu masih unknown sebenarnya. Tapi kalau dengan teknologi sekarang, dengan ilmu yang ada sekarang, penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan genetik biasanya. Jadi itu memang sudah ada gangguan atau ada mutasi genetik yang terjadi. Nah, faktor-faktor resikonya pastinya ada beberapa ya, misalnya ada terkena radiasi dan sebagainya. Tetapi etiologi yang paling utama itu adalah mutasi genetik yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Kalau dari faktor makanan dok, karena kan selama ini kita tahu nih makanan-makanan yang dikonsumsi sekarang, apalagi anak-anak belasan tahun itu kan makanan modern ya. Jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang alami. Kira-kira makanan-makanan apa yang dianggap sebagai pencetus terjadinya kanker? Nah, pada anak-anak ini kalau kita membilang bahwa suatu makanan itu menyebabkan terjadinya kanker, itu harusnya dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi biasanya pencetus dari makanan itu biasanya terjadi pada usia yang lebih tinggi karena itu sudah terlalu lama kita konsumsi. Tapi pada anak-anak biasa pada usia belasan tahun rasanya makanan itu sendiri belum bisa mengakibatkan karsinogenik kecuali dia ada karsinogenik yang benar-benar terjadi, misalnya seperti nuklir atau radioterapi atau apa gitu. Tapi kalau makanan sendiri sebenarnya bukan menjadi salah satu faktor utama untuk osteosarkoma, tetapi ada nggak sih hubungannya mungkin ada sedikit faktor risiko jika kita makan makanan yang banyak mengandung pengawet-pengawet. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya. Berarti ada 3 faktor pencetus ya, faktor utamanya ya dokter ya. Berarti yang paling yang paling utama itu faktornya itu mutasi gen ya dokter ya? Iya, genetik, berhubungan dengan genetik. Iya.
Berarti kalau faktor genetik berarti memang dari orang tuanya berarti dok ya, memang mutasi gennya memang dari orang tuanya atau memang mutasi gennya di saat dia sudah lahir atau dia memang dari dalam kandungan? Ya, bisa terjadi pada saat kapan saja, bisa juga tidak ada hubungan dengan orang tua karena pada saat pembentukan gen itu ada hal-hal yang terjadi yang biasanya tidak berhubungan dengan garis keturunan misalnya. Tapi ada juga yang berhubungan, cuman itu yang masih diteliti sampai saat ini. Jadi dalam secara awamnya kita bisa jelaskan bahwa setiap sel kita ini kan membelah yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, dalam pembelahan sel itu ada sel yang berperan untuk menghentikan pembelahan. Ada sel yang berperan. Jadi begitu pembelahan ini cukup untuk badan tubuh kita, sel ini akan menghentikan pembelahan. Tapi pada orang-orang dengan osteosarkoma, sel yang berfungsi untuk menghentikan pembelahan ini tidak berfungsi. Sehingga pembelahan terus terjadi dan akhirnya itulah mengapa menyebabkan terjadinya pembengkakan dan muncul sel-sel kanker. Jadi ada beberapa gen seperti retinoblastoma, suppressor gen misalnya. Nah, namanya juga suppressor, artinya dia menekan terjadinya pembelahan sel. Tapi dia rusak oleh berbagai macam penyebab gitu kira-kira. Jadi sel itu terus berkembang yang akhirnya menjadi sebuah kanker. Tidak berhenti dia pembelahan itu. Berarti tidak bisa dikendalikan ya? Tidak terkendalikan gitu ya dok ya? Tidak terkendalikan, makanya sekarang orang mencari pengobatannya bagaimana cara kita menghidupkan kembali sel, salah satu sel yang berperan untuk menghentikan pertumbuhan kanker. Jadi terapinya sudah terapi genetik yang dicari. Bukan terapi gejala lagi, bukan pembengkakannya dikecilkan atau nyerinya dikilangin, tapi gimana cara sel ini bisa melanjutkan fungsinya kembali untuk menghentikan pembelahan yang tidak terkontrol itu. Iya, baik dok. Ini dok kalau sudah terjadi kasusnya, ini penanganan atau pengobatan yang efektif untuk penderita osteosarkoma itu gimana dok? Oke. Penanganan untuk osteosarkoma itu kalau sudah dijumpai tanda-tanda adanya nyeri tulang, saya imbau supaya segeralah ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan ya untuk dilakukan pemeriksaan secara detail ya. Jadi penanganannya apabila osteosarkoma ini sudah tegak, ibaratnya sudah jelas ini adalah satu jenis kanker tulang, kita harus melihat lagi sudah sampai sejauh mana kanker ini tumbuh. Karena rata-rata pasien atau penderita yang datang di Indonesia, ya saya pernah melihat di Jakarta kah atau di Surabaya, termasuk di Aceh sendiri, itu datang dengan staging atau stadium yang sudah tinggi. Berbeda dengan di luar. Yang pernah saya lihat itu mereka datang memang pada saat tumor ini masih berada di dalam tulang. Jadi begitu ada nyeri sedikit mereka sudah langsung melakukan pemeriksaan. Nah, kalau kita sudah staging yang tinggi, tentunya pada penata laksananya akan berbeda penanganannya jika datang pada awal-awal staging atau pada akhir-akhir staging. Kalau pada awal-awal staging sudah kita deteksi adanya osteosarkoma, yang bisa kita lakukan adalah mengangkat tumor itu sampai ke jaringan yang sehat sebersih mungkin. Kemudian akan dilakukan tindakan kemoterapi karena osteosarkoma ini sangat respon terhadap kemoterapi. Tetapi kalau sudah sangat besar, sudah sangat tinggi stadiumnya, hal yang paling tidak kita inginkan yang dikerjakan biasanya adalah ablasi atau amputasi dari tungkai atau ekstremitas yang terlibat. Kira-kira seperti itu. Ya, selain tindakan kemoterapi, radioterapi itu dok, kira-kira terapi lain apa ya dok? Prinsip penata laksanaan kanker ini adalah mengangkat kanker ini sebisa mungkin dari tubuh penderita. Ya, selain tindakan dari surgery atau operasi dan kemoterapi, tentu nutrisi pasien yang harus dicukupi. Tetapi seandainya tumor itu masih ada di situ, ya akan sangat sulit karena tumor osteosarkoma ini nanti akan membentuk satu pembuluh darah baru di mana energi yang kita makan akan beralir ke si tumor itu sendiri.
Jadi tindakannya adalah surgery dan kemoterapi. Kira-kira seperti itu. Untuk radioterapi juga dia nggak terlalu sensitif pada osteosarkoma ini. Memang mengerikan ya dokter ya saat kita mendengarkan. Ya. Jadi dok, ini misalnya ada kasus misalnya ada pada anak-anak itu menderita misalnya ada nyeri di bagian lutut atau tungkai gitu kan. Untuk membedakan bahwa ini dia menderita kanker tulang atau memang dia nyeri memang ototnya bermasalah, itu gimana dok cara membedakannya? Nah, itu tentunya kita kembali lagi pada pemeriksaan yang benar pada saat pasien datang. Keluhan nyeri ini kan bukan hanya disebabkan oleh satu kanker, tapi bisa juga karena trauma, bisa juga tadi seperti Bu Dewi bilang karena ototnya yang nyeri. Nah, kalau ada keluhan nyeri, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan secara anamnesa, apakah ada riwayat trauma sebelumnya ataukah tidak ada riwayat trauma. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dulu. Kita lihat kalau misalnya dia apakah ada pembekakan di daerah nyeri atau tidak. Kemudian baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan laboratorium. Nah, jika pada pemeriksaan penunjang dijumpain ada gambaran lesi ataupun ada gambaran perubahan warna pada tulang, itu kita bisa sangkakan dengan suatu tumor tulang. Kita belum bisa bilang dulu ini suatu osteosarkoma atau tidak, ya. Tapi kalau seandainya pada kasus nyeri kita foto, kita ronsen tapi tidak ada gambaran apa-apa, tulang dalam batas normal, tentunya sangkaan suatu tumor tulang itu jadi tersingkirkan. Mungkin ada penyebab lain seperti gangguan pada otot-otot gitu. Jadi dilakukan pemeriksaan dulu sebelum menentukan ini osteosarkoma atau tidak. Ya, baik dokter. Ini mungkin udah banyak ya pemaparan dari dokter, mulai dari pengertian, gejala, penyebab, sampai tata laksana pengobatannya gitu dokter ya. Baik dokter, mungkin hanya ini yang bisa kami tanyakan kepada dokter. Terima kasih banyak dokter. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda ya dok. Ya, siap. Baik dokter, kami dari instalasi promosi kesehatan mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kami pamit undur, dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, yaitu Dr. Onarisa Ayu. Banyak sekali yang kita bisa mengambil manfaatnya dari penjelasan beliau, sehingga kita lebih waspada apabila ada gejala-gejala pada putra-putri kita, sehingga bisa cepat tertangani. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu, sahabat edukasi semua. Kami pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.